pertarungan acak yang masih tersisa perlahan mundur untuk membuka arena pertarungan duel maut antara Shoyan melawan Wang Chen, Lin Yan tampaknya cukup cemas dikarenakan yang dia lihat sekarang, kekuatan Shoyan hanyalah berada di ranah Do Huan bintang 8, sementara Wang Chen sudah selangkah menginjak ranah Do Song. Lin Yan mengatupkan giginya dengan amarah sembari berkata, jika orang ini berani menyakiti Shoyan, maka aku tidak akan melepaskannya, bahkan meskipun harus mempertaruhkan nyawa. Wang Chen menatap Shoyan dengan tawa dingin penuh kesombongan berkata, jika kau mengaku kalah sekarang dan bersujud 3 kali di hadapanku, maka mungkin aku tidak akan membiarkanmu tersesat di pavilion petir angin. Shoyan tidak menanggapi ucapan bodohnya, segera dia mengepalkan tinju doki di tangannya melonjak ke segala arah membentuk penguasa energi hijau yang dimana pada saat ini dia harus menggunakan bentuk esensi avatar doki pedang untuk menggantikan senjata hitam miliknya. Dikarenakan Shoyan mengerti bahwa penguasa pedang hitam yang pernah dipakainya tentu akan dikenali ketika dikeluarkan. Pertarungan akhirnya dimulai, belati hitam pekat segera melesat lurus dengan cukup tajam untuk menggerogoti leher Shoyan. Energi besar yang terbuat dari angin membawa ledakan sonik penghancur, namun di bawah tekanan kekuatan Shoyan, hal itu tidak berguna sama sekali. Bahkan hanya dalam sekejap mata dia berhasil memaksa Wang Chen mundur dari tempatnya berpijak. Shoyan berkata, sepertinya kau hanya biasa-biasa saja. Wang Chen membalas, itu baru pemanasan, masih terlalu dini untuk berbicara sombong. Wang Chen menjilat belati di tangannya, doki hitam gelap sekali lagi melonjak keluar dari tubuhnya yang dimana kekuatan yang dirilisnya kali ini mampu melebihi kekuatan seseorang yang berada di puncak kelas Do Huang. Atau bisa dikatakan dia akhirnya memutuskan untuk menggunakan kekuatan langkah ranah Do Songnya. Wang Chen menegaskan kepada Shoyan bahwa ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk menunjukkan rasa penyesalan sebelum terlambat. Shoyan yang menyaksikannya cukup tercengang, dia menyimpulkan untuk menghadapi si bajingan itu memang tampaknya agak merepotkan. Bukan hal apapun, dia sekarang sedang menyembunyikan identitasnya. Tetapi jika terus berlanjut dan berlanjut dalam pertarungan, takutnya orang-orang pavilion petir angin akan segera tahu. Sebuah teknik yang bernama tarian belati melingkar mengikis tulang menggunakan kecepatan yang jauh luar biasa dibandingkan sebelumnya. Dalam sekejap mata, serangan Wang Chen ini langsung muncul di hadapan Shoyan. Shoyan mengambil gerakan penuh menggunakan penguasa aliran tubuh 6 gabungan membentuk sebuah tameng pertahanan. Cahaya hitam yang datang dari segala arah mengalir saling bentrok satu sama lain di lapangan terbuka. Para penatua tertinggi dari masing-masing pimpinan menyaksikannya, termasuk Feng Xunxi, Lei Xunxi, Jian Xunxi, ikut merasakan bahwa tampaknya memang benar si pemuda bertopeng ini telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Sebab itulah mereka secara samar-samar cukup bisa menyimpulkan bahwa Wang Chen akan berada dalam masalah. Hembusan api hitam bercampur dengan kekuatan Tamendoki yang terbentuk. Shoyan menggunakan teknik yang bernama api membelah, menghempaskan serangan Wang Chen meskipun tidak ada ledakan sonik atau fenomena yang luar binasa, tetapi terjadi di hadapan banyaknya orang. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Shoyan kali ini mampu disadari oleh Tang Yin, Feng Qing'er, Mu Qingluan bahwa tidak disangka si pemuda bertopeng ternyata adalah seorang elit Do Song. Nah, dalam pandangan itu, salah satu orang yang cukup merasakan ada hawa familiar dari keberadaan Shoyan, tidak lain dan juga tidak bukan hanyalah Feng Qing'er. Dalam sepersekian detik saja, tidak disangka kekuatan Wang Chen mampu dilampaui dengan mudah. Fenomena mengejutkan itu bahkan Lin Yan pun juga tidak menyangka. Tidak disangka Shoyan benar-benar telah mencapai dan menerobos ranah Do Song. Kesenjangan yang dimiliki dengannya adalah sesuatu yang berjarak seperti langit dan bumi. Kecepatan kultivasi yang dimiliki oleh Shoyan benar-benar sangat menakjubkan, dikarenakan hanya beberapa tahun yang singkat ranahnya sudah mampu menerobos sampai ke titik itu. Ekspresi Huang Quan Xunxi mulai menjadi suram, tatapan sinisnya menatap ke arah si pemuda bertopeng, sepertinya tebakannya kali ini sudah salah. Jian Xunxi berkata, orang ini tidaklah sederhana, Wang Chen bukan tandingannya. Mendengarkan itu Huang Quan Xunxi membalas, ini belum berakhir, menebak hasil akhirnya tanpa dasar hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Jian Xunxi tertawa dingin, dia mengatakan, aku ingin melihat siapa yang pada akhirnya akan malu. Selang beberapa menit bertukar pukulan, Wang Chen mulai merasakan tekanan batin yang menyiksa.
Dia sangat tidak menyangka bagaimana pemuda itu bisa secara tiba-tiba serta-merta menjadi seorang dosong, padahal kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya hanyalah seorang Do Huang. Perubahan mendadak itu membuat Wang Chen tidak mempunyai pilihan lagi. Sebuah keterampilan darah musim semi kuning akhirnya dirilis. Itu adalah penampakan yang sungguh gila. Energi hitam pekat dengan cepat menggumpal membungkus seluruh lengannya. Sebuah teknik yang diyakinkan sangat kuat berasal dari turunan pavilion musim semi kuning bernama lengan mayat busuk. Shoyan tidak boleh lengah. Gumpalan api surgawi disalurkan melalui tubuh penguasa doki hijau miliknya sebelum pada akhirnya ditembakkan lurus. Dua kekuatan sekali lagi bentrok di lapangan terbuka. Suara terendam pecah. Wang Chen berjuang sekuat tenaga untuk menahan serangan api surgawi. Namun sayang, gelombang rasa sakit menusuk menyiksa tidak mampu membuatnya bertahan dan hanya menghasilkan muntah darah. Kekuatan Shoyan pada akhirnya membuat Wang Chen beruntung tidak mati. Huang Quanzusi benar-benar tidak habis pikir. Dia perlahan berdiri mengungkapkan niat membunuh dan amarah di wajahnya. Tidak disangka, bocah itu berhasil membuatnya kehilangan wajah di hadapan semua orang. Shoyan mengalihkan pandangannya sembari berkata, "Aku sudah memenuhi kesepakatan, karenanya tidak ada yang harus dibicarakan lagi. Selamat tinggal." Namun baru saja Shoyan berbalik berjalan ke tepi lapangan, tiba-tiba saja Wang Chen yang sudah babak belur parah, lantas angkat bicara mengeluarkan sebuah kalimat yang mengejutkan. "Aku benar-benar tidak menyangka kau berhasil melangkah ke ranah dosong dalam waktu 3 bulan. Sepertinya kau mendapatkan begitu banyak manfaat terbaik setelah keluar dari kolam mata surga. Bukankah begitu, Shoyan?"